Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Harunia kelas 1B dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustazah Hatni. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut menonton videonya, maka kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan masih di pelajaran 4 tentang bersih itu sehat. Nah, kalau sebelumnya bagaimana kita membersihkan pakaian, ya kan, membersihkan badan, maka hari ini Ustazah akan jelaskan barang-barang yang harus kita bersihkan dan kita rapikan. Kenapa? Karena bersih itu sehat. Jadi barang-barang kita juga harus bersih. Apa saja barang-barangnya? Piring, sendok, garpu, habis makan itu harus dicuci. Kemudian alat-alat belajar kita juga harus kita bersihkan. Contohnya buku kita yang berdebu-debu itu dibersihkan pakai kemoncek atau pakai lap bersih ya. Lemari, kemudian meja tempat kita belajar itu juga harus dalam keadaan bersih. Supaya apa? Supaya debu-debu yang menempel di atas meja itu tidak terhirup oleh kita, karena kalau debu nanti kita bisa bersin kalau yang alergi ya. Nah, entah ada virus juga mungkin di atas meja habis orang bersin mungkin ya. Nah, itu juga harus dibersihkan. Membersihkan meja bisa menggunakan lap basah, kemudian setelah itu biarkan mengering. Berikutnya, selain barang-barang yang harus kita bersihkan, kita juga harus membersihkan tempat. Nah, tempat-tempat yang jadi ada di dekat rumah kita masing-masing atau di rumah kita. Yang pertama, rumah. Nah, rumah kita itu harus kita bersihkan dengan cara apa? Dengan cara disapu, dipel, ya. Kemudian beri wewangian ruangan kalau ada, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Halaman rumah kita, teras rumah yang di depan itu juga harus sering disapu, dibersihkan dari sampah-sampah atau misalnya ada pohon, daun-daun yang kering dibersihkan supaya tidak menimbulkan ya bau tidak sedap atau nanti bisa mendatangkan penyakit. Kemudian bersih dari sisi tempat yang juga harus kita perhatikan adalah tempat sholat. Nah, ini penting. Kalau kita mau sholat, pastikan tempat kita sholat itu harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala kotoran, debu, najis ya. Nah, sajadah itu harus dicuci. Paling tidak seminggu sekali dicuci sajadahnya. Jangan sampai tidak dicuci. Mukenanya untuk yang perempuan juga harus dicuci. Kopiahnya anak laki-laki. Kain sarung yang dipakai sholat itu juga harus dicuci ya. Jangan dibiarkan berbulan-bulan tidak dicuci sampai baunya tak sedap ya. Kalau mukena harus dicuci minimal seminggu sekali juga dicuci. Kenapa? Supaya mukenanya bersih, wangi, kemudian tidak ada bintik-bintik jamur. Kalau orang biasanya nyebutnya tai lalat di mukena. Nah, bukan tai lalat di pipi. Kalau tai lalat di muka, pipi manis, tapi kalau tai lalatnya di mukena ya jelek jadi mukenanya ya. Itu karena tidak dicuci, dibiarkan habis keringat-keringat kan di leher kan. Nah, itu tidak dicuci. Maka alat-alat sholat kita, mukena, kain sarung, kopiah, sajadah itu harus sering-sering dicuci. Paling tidak seminggu sekali lah, itu paling tidak. Kalau bisa 2 hari sekali itu lebih bagus. Berarti kita kalau sholat sajadahnya wangi terus kan. Enggak suka kalau sajadah wangi. Kalau sajadahnya tidak wangi kan tidak nyaman pas sujud kan. Nah, apalagi kalau biasa kita sholat di surau atau masjid yang pakai sajadah yang tebal tuh, yang kayak di gambar tuh. Nah, itu tuh harus sering-sering disapu karena biasanya ada pasir-pasir bekas kaki-kaki orang, ya kan? Nah, itu tuh harus rajin membersihkannya kalau sajadahnya yang seperti itu ya.
Nah, kemudian tempat tidur juga harus kita bersihkan. Anak-anakku sekalian sudah bisa bersihkan tempat tidur sendiri belum? Ada lagunya kan, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ya kan? Kalau bersihkan tempat tidur, merapikannya bisa lah ya. Tapi kalau membersihkan berarti harus dicuci ya. Kalau mencuci alas tidur, alas kasur itu mungkin orang tua lah kali ya, minta tolong dengan ibu, ya ada di rumah atau kakak ya, untuk mencuci sarung dan selimut yang kita pakai untuk tidur. Paling tidak seminggu sekali juga lah kita cuci ya. Ya, supaya apa? Supaya kalau tidur bau wangi terus gitu kan. Kasurnya alas kasurnya wangi, selimutnya wangi, pakaian tidurnya juga dicuci tiap hari ya. Jangan pakaian tidurnya dicuci 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nanti bau bengam, bau busuk nanti ya. Pakaian tidur tuh dicuci setiap hari. Oke anak-anak, itu tentang bersih dari sisi barang-barang dan juga tempat. Ingat, menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus rajin menjaga kebersihan, menjaga kerapian baik diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Maka insya Allah jika kita senantiasa menjaga kebersihan, Allah pun akan sayang pada kita. Kenapa? Karena kita suka sesuatu yang bersih. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih karena sudah menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang mencintai kebersihan, menjadi anak-anak yang rajin menjaga kebersihan dan disayangi oleh orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.